Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini di kondisi yang boleh dikatakan dengan segala keterbatasannya, kita coba untuk membahas ataupun mengupas terkait dengan kelanjutan untuk materi di teknologi layanan jaringan pada KD 3.71, yaitu tentang perawatan jaringan VoIP atau subscript. Anak-anak sekalian, mungkin materi-materi yang kita sampaikan berkaitan dengan materi ini belum seluruhnya mengena, karena sejatinya materi ini adalah materi yang erat kaitannya dengan praktek. Tetapi karena satu kondisi, karena satu kondisional yang boleh dikatakan tidak bisa kita tolak, dan karena satu pandemi yang kemudian mengharuskan kita bertatap muka dengan daring, apapun kita lakukan dengan berusaha semaksimal mungkin. Anak-anak sekalian, untuk materi terkait dengan perawatan jaringan pada komunikasi VoIP, submateri yang kita ambil terkait dengan jenis-jenis perawatan, kemudian alat kerja perawatan, langkah perawatan, dan pembuatan laporan perawatan. Materi ini bersifat materi deskripsi ataupun narasi, karena memang pekerjaan ini sejatinya ada satu nilai praktek yang nantinya akan kita lakukan. Sebenarnya standar sekali untuk materi terkait dengan perawatan jaringan VoIP. Secara garis besar bahwa ketika kita mempunyai jaringan ataupun komunikasi VoIP, yang sering ataupun seharusnya menjadi satu acuan untuk kita lakukan yang pasti, karena VoIP ini menggunakan peralatan, menggunakan device, menggunakan satu alat kerja, tool-tool yang memang kita pakai, termasuk dengan peralatan-peralatan pendukung. Apa yang kita lakukan boleh dikatakan hampir sama, relatif sama, dan sedikit mempunyai kesamaan ketika kita melakukan peralatan-peralatan jaringan yang lainnya. Tentu kita mulai bahwa jaringan VoIP ini, karena ada peralatan, tentu secara periodik, secara berkala, dan secara terjadwal atau terschedule, kita memeriksa dari kinerja masing-masing pirantinya. Kita memeriksa mungkin IP pone-nya, kita memeriksa untuk PABX-nya, kita memeriksa untuk jaringan cabling-nya, kita mungkin memeriksa untuk hardware yang lain, termasuk server, kemudian gateway, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya di dalam jaringan. Entah itu apa, di situ ada switch, kemudian ada hub, dan ada peripheral lain yang memang menjadi satu kesatuan untuk komunikasi ini. Kemudian perawatan secara berkala juga untuk yang VoIP, karena basisnya adalah percakapan, kita juga harus menyimpan log. Log itu rincian daripada pekerjaan yang kita lakukan, termasuk kita menginventarisir daripada peralatan-peralatan yang kita punya. Kemudian kita juga menginventarisir terkait dengan percakapan ataupun histori dari percakapan yang dilakukan di komunikasi VoIP. Kemudian langkah berikutnya, ada satu langkah, yaitu kita bisa melakukan backup terkait dengan komunikasi, sehingga ketika terjadi satu problem, satu permasalahan yang kemudian kita membutuhkan data itu, kemudian kita review kembali, sudah ada satu file, sudah ada satu cadangan yang kemudian bisa kita pakai. Kemudian fasilitas restore kemudian kita pakai,
sebagai kebalikan daripada proses pickupnya, sehingga ketika data-data itu diperlukan, percakapan-percakapan itu memang mengharuskan kita mencari kembali, kita tinggal merestore. Secara umum sebenarnya untuk VoIP kita bagi menjadi dua, pemeriksaannya sama seperti hardware dan software, standar sekali. Seperti tadi dikatakan, karena memang VoIP ada dua instrumen, dua piranti yang terjadi hardware yang meliputi perangkat-perangkat di dalam jaringan dan software sebagai penyedianya. Anak-anak sekalian, apa yang kita bisa lakukan ketika jaringan VoIP ini sudah ada, jaringan VoIP ini sudah terbentuk, baik itu di kantor, di instansi, ataupun mungkin dalam skala yang lebih luas. Tentu jaringan VoIP ataupun perawatan di hardware itu tidak bisa berdiri sendiri, karena sekarang jaringan VoIP ini lebih pada bahwa jaringan itu menjadi satu kesatuan dengan jaringan data, lebih satu kesatuan menjadi jaringan komunikasi yang lain. Apa yang kemudian kita lakukan terkait dengan hardware? Karena hardware itu punya masa usia, punya nilai kerusakan, punya batas umur, kinerja, performa, itu pasti dia tidak bisa kemudian bertahan terus ketika itu dipakai. Kondisional bahwa semua hardware pasti akan mengalami trouble, akan mengalami rusak, dan juga akan mengalami satu masalah karena pemakaian, karena penggunaan, dan karena operasional. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan yang kemudian kita lakukan dengan mengamati langsung ataupun observasi, melihat kondisi, melihat bentuk fisik, melihat perubahan, dan melihat hal-hal yang terkait dengan kondisi hardware. Kemudian karena di VoIP ini melibatkan banyak peripheral yang terhubung dan tersambung, kita juga tidak lepas melakukan pengecekan apakah kemudian konektornya terpasang dengan baik, apakah kemudian gateway-nya kemudian bisa nyambung secara sempurna, atau kemudian peripheral yang terpasang itu sudah mengalami perubahan atau mengalami penambahan. Itu kita lakukan checking. Sederhana tetapi menjadi kata kunci, karena monitoring terkait dengan pengecekan peripheral ini akan sangat berdampak ketika hardware ini kita pakai. Karena hal-hal sederhana yang kemudian kita lupakan terkait dengan koneksivitas itu, entah itu kabelnya yang mungkin karena korosi, karena faktor cuaca, karena mungkin faktor ada hewan yang kemudian mengganggu sistem cabling kita dan lain. Itu tentu ketika kita melakukan pengecekan sehingga nanti akan terpantau kondisi peripheral yang terpasang itu dalam kondisi bagus. Oh, switch-nya bagus, hub-nya bagus, mungkin gateway-nya bagus, router-nya bagus, PAB-nya bagus, dan lain-lain. Ketika kondisi ini kita cek secara berkala, tentu akan meminimalkan terjadinya satu trouble, satu masalah, ataupun satu error ketika jaringan itu kita pakai dalam implementasi di lapangan. Kemudian yang berikutnya juga pengecekan terhadap supply listrik ataupun catu daya yang stabil. Karena bagaimanapun juga hardware yang kita pakai, yang kita gunakan itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh catu daya atau suplai listrik yang mengalir. Ketika terjadi satu permasalahan terkait dengan suplai listrik, pasti akan mengganggu kinerja, mengganggu cara kerja, ataupun justru akan berakibat fatal ketika terjadi lonjakan ataupun fluktuasi tegangan. Sehingga pengecekan supply listrik catu daya ini akan sangat menentukan, karena boleh dikatakan dia menjadi nyawa daripada hardware yang ada.
bagaimanapun sebagus apapun ketika suplai daya yang dialirkan itu tidak stabil, itu akan sangat berpengaruh kepada umur hardware sendiri. Kemudian pengecekan variabel tambahan untuk mendukung VoIP banyak, jadi hal-hal yang menjadi satu rangkai daripada jaringan VoIP ini juga tidak luput dari pengecekan kita. Dan kemudian berikutnya adalah perawatan berkala terhadap kerusakan karena faktor lain. Artinya faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi pemicu, mungkin bisa menjadi sumber masalah daripada kerusakan hardware kita, itu juga kita antisipasi. Anak-anak sekalian, saya kira untuk hardware ini pengecekan ataupun perawatan di jaringan VoIP relatif sama dengan hardware-hardware yang lain. Artinya tidak ada pembeda. SOP-nya SOP standar. Hanya di sini karena memang yang digunakan adalah hardware VoIP, tentu titik poinnya ataupun titik tekannya bahwa yang kita lakukan adalah pengecekan di komunikasi ataupun peralatan yang tersambung di jaringan VoIP. Anak-anak sekalian, ketika hardware itu sudah selesai, artinya sudah selesai secara fisik bagus, secara koneksi bagus, kemudian tidak ada satu hal yang kemudian menjadikan koneksi terganggu. Kemudian tak luput bahwa kita juga harus melakukan sistem perawatan di software ataupun aplikasi. Terlepas kita menggunakan aplikasi apa, apakah kita menggunakan mungkin Asterix, menggunakan Breaker, mungkin menggunakan sistem operasi lain di software yang kita gunakan. Tapi apapun itu kita tetap harus melakukan perawatan, pengecekan di software-software yang kita gunakan. Kita menggunakan Asterix, mungkin apakah Asterix-nya berjalan mestinya, apakah konfigurasinya masih bagus, kemudian apakah perlu di-upgrade dan lain-lain. Anak-anak sekalian, tentu ketika kita berbicara tentang software, kita tidak lepas dari apa itu kita memeriksa sistem operasinya. Apakah kita menggunakan sistem operasi VoIP itu berbasis Windows atau mungkin sistem operasinya berbasis Debian dan lain-lain. Termasuk untuk ketika sistem operasi itu digunakan di klien. Nah, apakah sistem operasi itu kemudian perlu diupdate secara service pack-nya? Apakah kemudian ada update terbaru terkait dengan sistem operasi yang kita gunakan? Nah, kita harus selalu mengikuti perkembangan dari sistem operasi yang kita gunakan sehingga dia bisa mendukung untuk kinerja dan cara kerja dari VoIP. Kemudian yang kedua, kelengkapan utility. Bahwa software akan rentan terkait dengan gangguan virus, gangguan malware, gangguan spyware dan lain-lain. Itu juga harus menjadi perhatian kita untuk kemudian melengkapi dengan antivirus ataupun hal-hal yang utility yang bisa mendukung itu. Apakah harus perlu di-defrag, kemudian harus perlu di-scan dan lain-lain. Sehingga software kita terjamin dan terjaga. Kemudian update secara periodik mungkin kelanjutan dari tadi bahwa bagaimana kita mengupdate virus, mengupdate firmware-nya, mengupdate untuk pack-nya dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa memberikan file-file yang memang tidak dipakai, yang kemudian justru memperberat kinerja daripada aplikasi yang kita gunakan. Sistem backup dan restore menjadi salah satu tolak ukur kita untuk pengamanan daripada aplikasi, sehingga ketika terjadi trouble kita bisa mengembalikan ketika dengan software yang masih baru, artinya kita restore dengan restore default. Nah, teman-teman sekalian, gambaran daripada perawatan ini, ruang lingkupnya di konsep dasarnya sementara itu dulu. Nanti kemudian langkah selanjutnya sebenarnya nanti ada pembahasan yang terkait dengan software-software apa yang kita pakai, langkah-langkah apa yang bisa kita gunakan ketika kita akan melakukan perawatan daripada komunikasi VoIP. Tapi tentu semua yang kita berikan ini karena dalam bentuk narasi, tentu
untuk mengkonsepkan, untuk kemudian menyatukan kembali menjadi satu pemahaman kita perlu belajar dan kemudian